rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ya bunda, hari ini hari Jumat. Tadi jangan salah kira ya, jangan ini Masjid Nabawi sholatnya 3 rakaat gitu. Ada yang kira tadi sholatnya 3 rakaat? Nah ya, itu sujud tilawah. Jadi Qur'annya surat Al-Jumu'ah tadi itu. Surat As-Sajadah. Surat As-Sajadah. Jadi Masya Allah tadi banyak juga yang bingung mungkin ya. Ini Allahu Akbar, ini ruku atau ini apa gimana gitu kan. Mau angkat tangan, nih nanya sebelah kan tidak mungkin. Ini gimana? Terus komentar yang sebelahnya, kalau sholat tidak boleh ngomong. Terus sebelahnya bilang lagi, untung saya tidak ngomong. Batal semuanya. Nah alhamdulillah bang kakak yang baik yang rahmati Allah, kita sudah berurut ini ya materinya ya. Pertama kita mengingatkan bahwasanya karena besok insya Allah kita akan melaksanakan umroh. Jadi ini mengingatkan lagi bahwasanya kita hari ini di subuh Jumat ini penuh berkah. Dalam sholat aja kita sujud, simbol bahwasanya kita harus tunduk dan patuh dengan ketetapan Allah. Yang pertama adalah haji dan umroh kemarin untuk Allah. Apa? Haji dan umroh untuk siapa? Untuk Allah. Dan lillah itu artinya milik Allah. Jadi untuk Allah dan milik Allah. Kemarin sudah diumumkan ya sama tim handling. Ini nanti dibikin resume terbaik ya kan selama sudah baru ada satu kan. Resume terbaik nanti ada dapat hadiah. Jadi ada 4 orang nanti yang dapat hadiah. Ikhwan 1, Ahwat 1 dari Safir, Ikhwan 1, Ahwat 1 dari Ruby. Jadi semuanya kita kasih hadiah insyaallah dari Jejak Imani gitu. Ya. Entah nanti bisa umroh di Mekah atau gimana gitu lah kira-kira. Oke, wa atimul hajja wal umrata lillah. Coba ulang. Atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan. Jadi barometernya haji itu disempurnakan. Barometernya umroh juga disempurnakan. Artinya haji abang kakak itu akan sama tanda kutip dengan orang-orang kebanyakan pada saat memenuhi rukun. Ya kan? Ada niat, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada tertib. Ya kan? Tapi nanti abang kakak akan sempurna umroh itu, nilainya sempurna tamatan. Selain ngambil yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ada juga perintah dari Allah di Al-Baqarah 196 itu bahwasanya sempurnakanlah hajimu karena Allah dan untuk Allah. Nah ini yang abang kakak dimensinya dimensi goib. Kalau kemarin kita bergurau ya, bercanda-canda, tapi mudah-mudahan pagi hari ini tidak juga harus gimana. Tapi saya pengen nyampaikan hal yang sangat fundamental. Abang kakak sudah keluar uang puluhan juta, jangan sampai sini tidak dapat apa-apa atau tidak ngerti apa goal settingnya. Maka haji ini kan atau umroh ibadahnya fisik dan non fisik. Ibadah apa dia? Fisik. Yes. Jadi ada ibadah hatinya, ada juga ibadah badannya. Masya Allah tabarakallah. Hati kita nih namanya qalbun yataqallabu. Dia suka terbolak-balik gitu. Bahkan beberapa ulama tuh mengatakan kalaulah saya boleh mengatakan hal paling sulit di dunia ini, kata beliau, maka yang paling sulit itulah menjaga niat. Tapi kita sebagai orang yang beriman masuknya di ranah proses. Setiap saat, setiap detik kita bilang ya Allah umroh saya ini karena engkau, untuk engkau, karena engkau, untuk engkau. Maka lillah itu 2 artinya kemarin. Apa lillah itu artinya? Untuk Allah dan milik Allah. Badan kita milik Allah. Maka yang nanti ngasih kesehatan Allah. Saya banyak punya jamaah. Ini perkenalkan abang kakak, beliau ini Habib Rifki dari Ambon. Nah, ini Masya Allah kita bertabur asatid. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Dasat, ada Habib Rifki. Nggak janjian, nggak. Allah takdirkan ketemu. Kemarin ke Jepang juga sama-sama. Doakan kami dengan Habib Rifki sedang merintis dakwah di Jepang untuk persiapan halal service area. Nah insya Allah Habib dapat jadwalnya minggu keempat
Ramadan sampai Idul Fitri di sana. Insya Allah di minggu ketiganya ke Jepang. Jadi bagi tugas sama beliau. Doakan beliau sehat dalam dijaga Allah, dilindungi Allah ya. Habib Rifki dari Ambon. Nanti kalau antum ke Ambon bisa mampir ke pondok beliau, ke tempat beliau insya Allah. Alumni Tarim Yaman ya, salah satu murid kesayangannya Habib Umar Al-Hafiz, santri senior. Banyak cerita-cerita menarik dari beliau insya Allah. Nah, balik lagi abang kakak, saya punya jamaah waktu umroh bawa obat satu koper, satu tas itu isinya obat. Lalu saya bilang, Kak, yang maha menyehatkan Allah, yang maha menyembuhkan Allah, yang punya badan juga Allah. Kakak yakin, percaya tanah haram ini doa dikabulkan? Percaya Ustaz. Kakak minta sama Allah supaya badannya sehat. Alhamdulillah dengan izin Allah abang kakak ya bunda, sampai pulang ke Indonesia obatnya tidak ada yang dimakan. Allah takdirkan sehat. Sama juga satu ada jamaah tuh ibunya pakai kursi roda. Dari awal tuh cari kursi roda terus sampai naik pesawat kursi roda. Saya bilang, Kak, ini umroh. Kakak doa sama Allah minta supaya sehat. Tapi jangan dipaksa, saya bilang. Tapi doa dulu, minum air zam-zam. Doa minta sama Allah supaya kaki ini disehatkan Allah. Apa yang terjadi abang kakak? Saya ngawal tawafnya sampai sa'inya. Alhamdulillah begitu tahallul sujud syukur nangis, nggak nyangka. Padahal selama naik pesawat kursi roda, turun bandara kursi roda, ke hotel kursi roda, begitu tawaf, Masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah bisa sehat. Maka yang sedang sakit zikirnya 3. Ikut saya ya. Sembuh, sehat, taat. Coba diulang. Kita ini semua punya penyakit. Ada penyakit fisik, ada penyakit non fisik. Maka mintalah sama Allah di pagi hari ini, hari Jumat, penuh berkah, banyak-banyak doa. Hari mudah-mudahan dikabulkan Allah. Sembuh, sehat, taat. Coba bilang. Kenapa sembuh, sehat, taat ini jadi penting? Karena banyak orang abang kakak yang sehat tapi maksiat. Betul tak? Dia sehat tapi bermaksiat. Nah, kita minta sama Allah sembuh, sehat, taat. Coba bilang. Kenapa? Orang tanya saya, Ustaz kok pakai bahasa Indonesia? Ya Allahu syafi. Kan bismillahis syafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang sudah biasa baca maksurat itu tidak asing dengan bismillahis syafi. Nah, saya menyederhanakan kalimat itu dengan kalimat bismillah sembuh, sehat, taat. Kalau abang kakak berdoa, tubuh alhamdulillah dengan izin Allah terasa sehat. Bilang sama Allah, ya Allah sehatkan badan saya. Coba bilang. Supaya saya bisa bantu orang. Ya Allah sehatkan badan saya. Supaya saya bisa beribadah dengan maksimal. Nah, silakan lanjutkan kalimatnya. Ayo coba. Ya Allah sehatkan badan saya supaya saya bisa bangun malam. Ya Allah sehatkan badan saya supaya saya bisa berjalan ke masjidmu. Bukan hanya di Indonesia, di Mekah, tapi juga sebenarnya. Kakak-kakak mohon maaf ya. Minta sama Allah sehat lahir batin, terutama 2 organ yang penting. Mohon maaf. Kanker payudara, kanker mulut rahim. Itu penyakit yang tidak bisa diprediksi. Kakak minta sama Allah banyak-banyak minum zam-zam. Saya biasanya gini, kalau minum air zam-zam, doanya ya Allah, minta ilmu yang Allahumma inna nas'aluka ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. 2, minta rezeki yang luas. Ilmu, rezeki. Terus yang ketiga, syifa. Jadi disingkat IRS. Ilmu, kemudian rezeki, dan syifa. Ilmu, rezeki, syifa berarti minta ilmu yang bermanfaat, ya kan, rezeki yang luas, dan kesembuhan. Nah, kakak-kakak bilang sama Allah, ya Allah sembuhkan saya lahir dan batin, sehatkan saya lahir dan batin. Abang-abang juga sama. Apa? Sakit mah, jantung, tekanan darah, kemudian diabetes, apapun itu insya Allah disembuhkan Allah. Mumpung lagi di tanah haram, banyak-banyak minum air zam-zam. Nanti kencing-kencing Ustaz, tidak apa-apa, biar aja itu dibersihkan wasilah kita minum zam-zam. Dah, sembuh, sehat, taat. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, pagi hari ini kemarin kan sudah belajar kita siapa kita. Hamba Allah yang sedang berusaha. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas lata'tu. Itu inspirasinya. Kenapa saya ngambil siapa kita tuh saya tuliskan, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat
Rasulullah, yang sedang berusaha juga, dua-duanya dari kata-kata Mas Tato tuh, Beb. Jadi banyak orang hari ini nggak bisa jawab. Siapa kita? Saya adalah business owner, saya adalah ini. Benar, boleh aja, tapi nanti lupa, bikin kita ini tidak sempat berpikir, tidak sempat kita ngerenung. Pagi hari ini saya menekankan lagi tentang siapa kita. Kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Rasulullah. Umroh ini niatnya apa? Masih ingat? Bertaubat. Apa umroh kita niat kali ini? Dan memperbaiki diri. Di sini di Tanah Suci 9 hari bertaubatlah. Banyak dosa kita. Nanti saya jelaskan apa saja yang harus kita minta ampunkan sama Allah. Oke? Tapi saya mau jelaskan dulu abang kakak materi pagi hari ini. Kemarin kan kita sudah bilang saya suruh nyontek. Yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Ya, alhamdulillah. Sudah bisa bilang saya sekarang? Sudah bisa bilang saya. Siapa yang salah? Saya. Alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus ingat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus tidak minta yang lain. Ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Ya Allah, umat saya yang bengal, ya Allah, umat saya tidak mau dengar. Tidak, Nabi Yunus tidak pernah menyalahkan umatnya. Padahal secara nilai jelas-jelas umatnya yang tidak mau beriman. Kalau abang kakak baca Qur'annya, lanjutkan kisah Nabi Yunus. Ini menarik. Pada saat Nabi Yunus dengan izin Allah masuk dalam perut ikan, beliau hanya meminta satu aja, minta ampun. Coba ulang. Dengan kalimat la ilaha illa anta. Ayo semuanya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat ini legend sekali. Kenapa? Di ayat Al-Quran Allah berfirman bahwasanya falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalaulah apa? Yunus ini tidak termasuk orang yang bertasbih kepadaku, maka dia akan ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Masya Allah. Saya mentadaburi ayat itu, saya tanya sama guru-guru saya, ini ada ustaz-ustaz yang ngerti tafsir dan seterusnya. Saya bilang sama mereka, Ustadz, kalaulah Nabi Yunus ada dalam perut ikan sampai hari kiamat, berarti kalau kita manusia Bang Kakak akan terus dalam masalah sampai kapanpun tidak akan lepas. Tadi ayat Qur'annya dibaca tuh, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia mau keluar dari masalahnya, Allah takdirkan masuk lagi ke dalam masalah. Jadi siklusnya gini, ayo, masalah, ngadu sama Allah, selesai, lupa, masalah lagi. Paham? Itu namanya siklus masalah. Coba, Ustadznya panjang, berarti banyak masalah. Ustadz. Itu artinya depan pintu sudah debt kolektornya. Tapi kalau Ustadz, nah itu gatal ya. Kalau yang ketiga apa? Gatal. Jadi kue korket, kue blodar, coba diulang. Sudah sakit baru sadar. Betul enggak? Betul enggak? Siapa pelakunya itu? Kenal enggak pelakunya? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Enggak berani. Enggak berani. Apaan. Bang Roni tepuk saya. Berani. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan abang kakak. Nah, balik lagi cerita Nabi Yunus ya. Masih bisa fokus ya. Nabi Yunus itu abang kakak, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba diulang. Ada, ini catat, penting sekali materi ini, penting banget untuk kehidupan kita semuanya. Ada 3 poin dalam satu ayat ini. Ada berapa poin? 3 poin. La ilaha illa anta. Coba diulang. Itu artinya tauhid. Apa artinya? Nabi Yunus saat itu meyakinkan dirinya, lalu mengatakan kepada dirinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Abang kakak, kalau kita meninggal mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah husnul khotimah, betul tak? Kalimat akhir yang keluar dari mulut kita. Dan menariknya, kalimat la ilaha illallah itu tidak perlu nutup mulut. Coba, la ilaha illallah, betul kan? Dia ringan. Latihan dari sekarang. Mumpung hari Jumat dan di Masjidil Haram, saya ngajak abang kakak doanya spesifik.
minta sama Allah. Ini hak kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah meninggal dunia hari Jumat subuh. Doa. Nanti kalau ditanya mana dalilnya Ustaz, susah pula saya nak kasih ininya. Saya mau ngasih abang kakak, jadikan doa. Minta sama Allah supaya bisa meninggal hari Jumat subuh, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Itu doa saya. Jumat subuh, mudah, tidak menyusahkan orang lain. Boleh enggak kita minta sama Allah begitu? Perintah kok, ud'uni astajib lakum. Kalau minta duit, minta harta, itu mungkin kita 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tapi jadikan doa baru abang kakak sebelum besok umroh, minta sama Allah supaya bisa meninggal hari Jumat subuh, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Coba diulang. Jumat subuh, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta. Karena dia berdua di dalam perut ikan itu sama Allah, dia ngerasa aku nih harus mengakui lagi siapa Rabbku. La ilaha illa anta. Subhanaka, termin yang kedua. La subhanaka itu artinya tasbih. Jadi tadi ada tauhid, apa? Ada tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhanaka. Ya kan? Yang pertama tauhid, yang kedua tasbih, yang ketiga inni kuntu minaz zalimin adalah istighfar. Ini yang disebut dengan doa 3 in 1, paket combo. Apakah Nabi Yunus selamat setelah itu? Yes. Dalam Quran dicantumkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam selamat. Dan abang kakak tahu di dalam Quran diceritakan bahwasanya Nabi Yunus setelah keluar dari perut ikan dikasih makan buah labu, dijatuhkan Allah. Dan saya baca di bukunya Ustaz Salim Afillah, itu ceritanya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu Allah perintahkan ikannya untuk timbul ke permukaan laut, lalu berenang ke tepi laut, baru muntahkan Nabi Yunus. Bisa kebayang kalau ikannya batuk dalam laut, tetap mati kan? Tapi Allah takdirkan muntahnya di tepi, pas di tempat umatnya. Siapa yang ngasih instruksi ikan ini? Apa kata kuncinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Umroh kita untuk apa kemarin? Siapa yang ngerasa sedang punya masalah? Siapa yang ngerasa sedang punya kesulitan? Nggak usah angkat tangan, mukanya udah nampak kok. Nggak usah angkat tangan ya, nanti ketahuan gitu. Nanti ketika tawaf kak, abang-abang semuanya perbanyak ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan lagi suami saya ya Allah, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Nggak ada, nggak boleh ya. Gitu pantunnya beda. Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Nah, gitu. Nggak boleh ya. Ayo ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi abang kakak lagi jalan nanti tawaf, ngelihat Ka'bah sambil perbanyak itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikir, ini wirid, ini amalan, orang nyebutnya amalan, ini doa powerful luar biasa. Sangat. Jadi yang punya penyakit insya Allah diangkat Allah penyakitnya. Yang punya utang lunas utangnya. Yang tadi saya dengar beberapa Ustaz, saya mau resign Ustaz dari tempat kerja yang lama. Kayaknya di situ banyak hal-hal yang bikin saya ragu-ragu Ustaz. Saya tidak tahu ini apakah halal, apakah haram. Saya rasanya ragu-ragu. Saya sedang istikharah umroh ini Ustaz. Doakan saya semoga bisa dapat pekerjaan yang baru. Maka saya kasih antum ijazah yang kedua. Mau? Catat ya. Ikut saya. Ya Allah. Pelan-pelan aja. Gak enak sama sebelah. Kasihan tetangga sebelah nanti. Ya, kita harus cek toko sebelah dan punya rasa sama tetangga sebelah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Itu doanya. A'jaztukum, diijazahkan. Cara jawabnya, qabilna al-ijazah. Kami terima. Ya, abang kakak yang hari ini sedang bekerja, sedang punya bisnis, sedang punya usaha, yang mungkin abang kakak ngerasa, ini bisnis saya ini benar enggak ya? Usaha saya ini benar enggak ya? Yang sedang saya lakukan ini gimana ya? Nah, doanya di tanah haram ini, pertama mulailah dengan istighfar, coba bilang.
mulailah dengan istighfar. Istighfar apa yang kita pakai? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu abang kakak berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Kenapa pintunya 2 kali? Nah, karena Allah memberi rezeki tanpa pintu sebenarnya, tanpa sebab, dan yang paling terakhir, tanpa batas. Coba diulang, tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Limited. Jadi kakak-kakak bisa dapat rezeki sudahlah banyak, halal, berkah. Mau atau mau sekali? Abang-abang mau udah dapat rezeki banyak, halal, berkah? Mau? Mau. Ibu-ibu suka kan? Dulu sebelum saya nikah, saya kira perempuan itu mata duitan. Ternyata benar. Istri kalau sakit abang kakak, nah, kan janji sama kan, kalau dia agak tidak enak badan, kasih vitamin D. Apa? Nah, dipeluk, disayang, sama duit. Tempel di keningnya, insya Allah sembuh. Dia perlu obat merah yang gambar Soekarno Hatta. Karena itu yang cocok untuk beribadah, karena sudah pakai kopiah. Abang kakak ada yang bawa duit 2.000 enggak? Ada yang masih bawa enggak duit 2.000 rupiah? Ada enggak yang punya? Boleh saya tengok? Atau yang 100.000 ada? Siapa yang bawa duit 2.000? 2.000. Oh, 1.000. 2.000. Ah, Bunda 2.000 Bunda. Coba lihat belakangnya. Coba lihat gambar belakangnya. Bang Roni yang lihat. Gambar apa Bang Roni? Piring. Ah, tari apa? Tari piring. Coba yang bawa 100.000 ada? 100.000. Mana 100.000? Nah, Bunda, yang bawa 100.000 siapa duluan tadi? Oh, Bunda, yang di sebelah sini ya. Coba lihat, Bang Roni tolong bedakan yang di belakang. Apa gambarnya? Sama-sama perempuan menari. Kalau abang kakak ngasih istrinya 100.000, tariannya tari senyum. Dia bahagia. Tapi kalau abang kakak kasih yang 2.000, nah dia pegang, siap-siap. Kok cerdas Anda ya? Sengaja. Mana tadi yang bawa uang tadi mana? Nah, saya kasih hadiah. Tukar. Ini ya. piring juga? Piring enggak ini enggak piring. Dikipas. Nah. Siapa tadi yang bawa 2.000 kasih, yang bawa 100.000 kasih. Ah. Ada lagi? Oh tadi, ini kasih Bang. Apa Bang? Mana? Itu yang belakang. Ah. Nih. Siapa itu? Ada. Ibu tadi. Ini abang kakak lihat, yang dikasih sebenarnya 2. Tapi yang ngajukan, abang kakak lihat, yang dikasih sebenarnya 2 orang. Tapi yang ngajukan, dan yang ngajukan semuanya, itu bukti mereka. Ketawanya kenceng. Tenang Pak, Bapak diwakili hari ini Pak. Tenang aja. Aku padamu Pak. Udah serius-serius materi saya nih. Masya Allah. Tak bisa gak serius ya? Jadi abang kakak ingat-ingat ya, kalau ngasih istri jangan yang, karena pakai duit gambar piring. Salah abang kakak kena. Nah, maka doanya gini, ya Allah, jadikan saya, ini buat laki-laki dulu, laki-laki. Ya Allah, jadikan saya suami yang sedikit bicara, banyak transfernya. Tengok kan? Yang amin siapa? Kencang kali amin mereka. Valid gak kalau mereka itu mata duitan? Valid. Makanya gini, ketika mereka ngambek, misalnya, Bunda, sayang, ndak noleh. Bunda, sayang. Jadi kalau membujuk mereka harus agak ngotot dan kelihatan effortnya. Nah, Bang Rizal dengar? Langsung. Perempuan banget itu. Kalau dia lagi ngambek, tunjukkan effortmu gitu. Laki-laki paling malas bujuk-bujuk, tapi ada cara ampuh. Mau saya kasih tahu? Siapkan amplop, lalu letakkan di samping dia. Abang balik badan, insya Allah hilang itu. Bapak-bapak mana tahu, kata emak-emak. Senangnya kami ketika dapat dikocek celana, ada uang
tinggal. Terus ditanya sama istri, "Papa, ini uang apa?" Dijawab sama papahnya, "Itu uang apes," kata dia. Karena sudah saya sembunyikan, masih aja ketahuan. Aman ya? Aman. Beliau kan lagi di rumah. Ya. Ini yang bawa istri habis ini. Jadi uang apa itu papa? Uang apes. Makanya banyak orang tua dulu berpesan, "Nak, carilah istri yang pandai cari duit," katanya. Betul. Terus dia ngadu sama bapaknya. "Ya Masya Allah Pak, doa bapak pinter banget cari duit istri saya. Dimanapun saya nyimpan tetap aja ketahuan," katanya. Ini ada yang tertawa, ada yang sedang mentertawakan. Nggak tahu siapa yang sedang diketawakan itu. Ketawa siapa itu? Oke, balik lagi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ini prinsip, banyak halal berkah. Coba diulang. Setuju nggak? Lebih bagus sedekahnya banyak tapi ikhlas. Coba diulang. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ada yang setuju? Sekarang belajar mendoakan. Pelan-pelan aja. Saudaraku, di Jumat yang penuh berkah ini, saya mendoakan engkau agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maha baik, maha segala-galanya, membukakan semua pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Saya mendoakan agar engkau dibukakan semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ketenangan, pintu-pintu keistiqomahan. Amin. Salaman bilang kabul insyaallah. Dikabulkan Allah insyaallah ya. Dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Amin kah kabul nih? Amin kah kabul? Sama-sama lah ya. Insyaallah dikabulkan ya. Insyaallah. Jadi doanya gitu. Apa? Banyak, halal, berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Jadi ndak usah bikin dosa. Ndak usah bikin dosa, ndak usah sogok, ndak usah riswah, ndak usah ngambil harta yang syubhat. Minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang banyak. Sekarang pertanyaannya, Ayaman, bagaimana cara mengaksesnya? Bagaimana cara mendownloadnya? Mau dapat caranya? Mau? Nomor 1, silakan siap-siap. Abang kakak, tadi kita belajar rezeki. Apa? Bedakan rezeki sama harta. Mana yang lebih besar, rezeki atau harta? Bilang sama sebelahnya, rezeki itu tidak mesti berbentuk uang. Bisa emas batangan, bisa sertifikat tanah, bisa berlian 2 kilo, bisa badan sehat dalam taat, anak keturunan soleh-soleha, istri soleha, suami soleh, orang tua soleh, pasangan soleh, keluarga soleh, punya sahabat, punya guru yang soleh. Itu juga mahal rezeki. Maka abang kakak, rezeki yang pertama adalah perlindungan. Coba diulang. Ada orang mau ditabrak, kita enggak. Ada orang ketimpa tangga, kita enggak. Ada orang kena penyakit musibah, kita enggak. Saya dengan izin Allah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diselamatkan di gempa Palu, gempa Lombok. Ada satu kampung, sekarang namanya jadi Kampung Tauhid. Karena beberapa waktu sebelum kampung itu kena gempa, ada orang yang menawarkan untuk pindah agama. Mereka memilih untuk tidak berpindah agama walaupun mereka sulit. Masya Allah, tabarakallah, satu kampung itu dengan izin Allah ketika gempa di Lombok selamat dengan izin Allah, Bang. Hanya berlindung di bawah bangunan yang belum jadi. Tapi mohon maaf, ada kampung sebelah yang ditawarkan pindah agama, pindah tauhid. Mereka memilih untuk pindah. Begitu gempa Lombok, kampung itu rata dengan tanah, semuanya meninggal. Maka nomor 1 abang kakak, istighfar atau rezeki tadi yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dicintainya adalah perlindungan. Apa? Misal,
Abang kakak ini sudah niat pengen maksiat. Ah, nanti malam party lah. Begitu mau menghidupkan mesin mobil, mobilnya mati. Ah, nanti malam buka konten porno ah. Begitu mau buka, kuota habis. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi hambanya agar tidak bermaksiat. Udah hari Jumat nih, tanya, "Bang, udah lempar jumroh, Bang?" Belum, Ustaz. Habis ini mau ngelempar jumroh, tahu-tahu ada tawaran sedekah. Ting, Bu, ini ada anak yatim perlu kasih makan. Kita keluarkan dulu duit kita untuk bantu agama Allah, baru kita berbelanja di jalan Allah. Biar agak halus gitu lah. Mau bilang shopping tuh udah enak sih, agak gimana gitu geli gitu kan. Bilang aja berbelanja di jalan Allah gitu ya. Karena saya tahu abang-abang, bapak-bapak nih, Bang Roni, Abang Jejak Iman ini belanjanya itu untuk orang lain, Bang Roni. Untuk saudara, untuk sepupu, Pak RT, Pak RW ya, Bu RW, untuk kucing, keponaan ya kan, dato, semua dibelikan ya. Ya, banyak. Jadi niat baik itu berbelanja di jalan Allah. Apa hadiah dari Allah dari rezeki yang pertama? Perlindungan. Qurannya, dalilnya nanti saya kasih surat 8 ayat 33. Abang kakak catat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ini abang kakak, Al-Anfal surat 8 ayat 33 ini adalah bentuk rezeki nomor 1. Ingat kemarin kita kan bertaubat kan? Niat kita kan datang ke sini bertaubat. Pulang dari Masjidil Haram ini, pulang dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini, kita harus jadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Pembandingnya adalah, afwan, abang nama siapa bang? Penta. Bang Peta. Penta. Bang Penta. Nah, Bang Penta 2024 harus berbeda sama Bang Penta yang 2022, 2021. Jadi cara membandingkan diri kita abang kakak adalah dengan diri kita yang satu lagi. Mungkin dulu nutup auratnya belum sempurna. Ada kakak-kakak yang pakai jilbabnya, namanya jilbab sakaratul maut, dililin. Tak jelas jilbabnya. Sekarang udah mulai tertutup, sudah mulai berani pakai niqab, sudah mulai berani mungkin tutup dengan jilbab panjang. Udah nggak peduli dengan omongan orang. Kamu kayak ibu-ibu, kamu udah nggak ada urusan. Yang penting aurat saya tertutup sempurna. Abang-abang juga udah nggak takut kena cie-cie kan. Cie ke masjid, cie sudah hijrah, nggak ada. Semua akan cie-cie pada waktunya. Coba dulu. Dah jelas ya. Perlindungan. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, kata Allah, selama hamba tersebut meminta ampun. Berarti abang kakak, bertaubat yang kita jadikan niat sebagai umroh kita itu tidak gemen-gemen, tidak main-main. Abang kakak kalau minta ampun dapat perlindungan. Ayo ikut saya. Minta ampun sama dengan minta perlindungan. Minta ampun sama dengan minta perlindungan. Dapat ampunan sama dengan dapat perlindungan. Apa rezeki nomor 1? Apa rezeki nomor 1? Supaya dapat perlindungan gimana caranya? Tahu sekarang kenapa kita harus bertaubat? Supaya dapat apa bang kakak? Dilindungi dari fitnah, dilindungi dari orang yang hasad. Namanya al-ain, penyakit al-ain. Itu nyata kan, bahaya, sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kalaulah ada sesuatu yang bisa menyebabkan melampaui takdir, maka itu ada penyakit al-ain. Abang kakak catat baik-baik. Al-ain itu bisa kena karena 2 hal. Satu, orang terlalu benci sama kita. Yang kedua, karena orang terlalu kagum sama kita. Hati-hati yang suka posting muka anak, apalagi yang belum balik. Anak-anak bayi, kadang-kadang emak-emak itu kan suka pamer anak kan. Dari mulai hamil dipamerkan, begitu lahir dipamerkan, di foto-foto. Kalau saran saya mukanya sebaiknya ditutup atau di private aja. Banyak anak-anak kecil kena al-ain gara-gara orang tuanya suka pamer. Bahkan dibikinkan akun Instagram dari kecil. Saya melihat dengan mata kepala sendiri sama kak, beberapa anak-anak kawan-kawan saya yang suka dipamerkan dari kecil. Begitu sudah besar tuh kayak tidak ada aura muka anaknya tuh. Hilang serinya. Kesedot mungkin karena al-ain. Dikasih nama Queen lah, dikasih nama Inces lah, kasih nama Inces lah, enggak tahu lah apa tuh. Hati-hati. Oke? Al-ain itu nyata. Terlalu benci atau terlalu kagum. Padahal ngomongnya gini, aduh ganteng banget ya, lucu banget. Lupa mengasih netralisir kalimatnya. Apa penetralisirnya? Masya Allah,
Tabarakallah. Apa penetralisirnya? Dah. Satu istighfar dapat perlindungan. Nanti di surat 4 ayat 147 Allah juga mengatakan hal yang sama. Allah juga menyampaikan hal yang sama. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba selama hamba tersebut bersyukur dan beriman. Nah, yang saya mau kasih notes, abang kakak masih ada waktu nyatat? Soalnya ini penting sebelum besok kita tuh dapat ruh kenapa kita harus bertobat ya. Agak ngebut enggak apa-apa ya. Soalnya ini kurikulumnya kejar SKS, guru balik awal soalnya habis ini ya. Mau rapat guru habis ini. Rapatkan 2 matanya maksudnya. Baru ya, baru ini. Jadi izinnya guru mau rapat ya, izinnya merapatkan 2 mata. Baru anyar Riki. Abang kakak bersyukur. Coba bilang. Bersyukur. Beda dengan syukuran. Dah, tulis. Bersyukur tuh 3. Wah, ini abang kakak insya Allah tidak dapat di tempat lain. Ini kurikulum kehidupan insya Allah. Bersyukur tuh ada 3. Yang pertama, ingat siapa yang memberi. Apa? Ingat siapa yang memberi. 2, dijaga dan dirawat. Punya suami bersyukur dak? Ingat siapa yang memberi. Iya ke? Dijaga dan dirawat. Sayang, minta teh hangat sayang, ambillah sendiri, ada dispenser kok. Penuh rumah tuh ambillah. Keluar dia beli kopi. Ndak balik-balik. Lupa jalan, pulang. Kena ambil sama ubur. Kenapa ubur-ubur? Antum makin hari makin cerdas ya. Bahagia. Abis kena marah di depan kemarin kayaknya. Siapa Umar bin Khattab? Supaya apa? Supaya astagfirullahaladzim, tidak connect ya, supaya dekat sama Rasulullah. Itu dia tidak connect. Kebanyakan micin. Alhamdulillah udah kena ruqyah masal, jinnya sudah pergi. Pagi ini cerdas Bib. Alhamdulillah. Muka mereka pun menyenangkan hari ini. Alhamdulillah ya, bahagia karena hari ini akan mereka bersedekah di jalan Allah hari ini. Bismillah ya Pak, kata dia. Bismillah ya Bi, kata dia. Itu namanya bersedekah di jalan Allah. Kode keras ya. Kode keras. Lanjut nih. Bersyukur 1 apa tadi? Ingat siapa yang memberi. 2, Dijaga dan dirawat. dijaga dan dirawat. Yang ketiga, digunakan untuk hal-hal yang disenangi oleh yang memberi. Nah, Habib ngasih saya hadiah, misal. Lalu hadiah itu saya pakai untuk sholat. Lalu saya lapor sama Habib, ya Habibana, Masya Allah tabarakallah, hadiah dari antum saya pakai untuk sholat subuh di Masjidil Haram. Apa perasaan Habib? Senang. Kalau Habib punya rezeki lagi, apakah Habib mau ngasih lagi? Mau. Itulah konsep 14 ayat 7 yang Allah berfirman, kalau kau bersyukur aku tambah. Ini mata punya siapa? Dipakai untuk ngelihat Quran. Kira-kira yang punya mata senang gak? Makin ditambah sama Allah. Bukan 4 matanya maksudnya, fungsi matanya maksudnya. Tambah terang, tambah bisa melihat kebenaran, bisa melihat apa namanya yang nggak lihat yang gue Bib. Nggak gitu konsepnya Bib. Kita briefing dulu. Jadi maksud saya, mata kita bisa melihat kebenaran. Allah nampakkan mata kita supaya bisa melihat peluang amal soleh, ya kan? Itu mata yang ditambah sama Allah. Nanti telinga kita bisa mendengar azan, karena banyak orang tidak peka, tidak tuli, tapi azan tidak terdengar, sibuk rapat, lupa sholat. Coba bilang. Ada orang lucu, sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Asli ini orang kurang sehat. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Disuruh. Abang kakak kenal nggak sama orangnya? Yang sholatnya sering telat tuh, tapi minta rezeki cepat. Kenal nggak sama orangnya? Yo, sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Siapa? Pelan-pelan aja.
Ketemu tersangkanya. Kenapa saya kalau live itu kamera depan? Kenapa kamera depan? Untuk ngasih tahu sama diri saya, tersangkanya ini. TMS, coba bilang. Tunjuk muka sendiri. Besok ketika tawaf, ketika sa'i Safa Marwah, jangan pernah terpikir kita nunjuk atau kebayang wajah orang lain. Ingat-ingatlah tersangkanya dekat sekali. Siapa tersangkanya? Siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Siapa yang perlu ampunan Allah? Oke, sip, deal, tanda tangan, sign kontrak. Untuk siapa kita minta ampun ini? Untuk diri sendiri. Kenapa harus minta ampun Ayahman? Karena kita perlu perlindungan Allah. Kita perlu tambahan rezeki dari Allah. Karena Allah berjanji kalau kau bersyukur aku tambah. Masya Allah. Nah, hari, mantap. Dah, sekarang bersyukur dan beriman. Ayahman, beriman itu apa? Gampang nulisnya. Iman sama dengan yakin. Coba diulang. Ingat kemarin saya bilang. Apa ini? TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Apa? Ada yang pergi ke sini umrohnya gratis, dibayarin orang? Ada yang nggak nyangka bisa pergi umroh tahu-tahu berangkat? Rasa-rasanya nggak mungkin, tapi Allah sampaikan hari ini. Bahkan ada beberapa kemarin yang bilang sama saya, Ustaz, saya kayak lagi nggak percaya Ustaz. Seolah-olah saya lagi di Masjidil Haram, lagi di Masjid Nabawi. Kok bisa sampai di sini, Ayahman? Ya saya bilang itu kuasa Allah. Terlalu mudah bagi Allah. Beberapa anak-anak saya ini sampai ke sini dengan cara-cara Allah. Maka abang kakak, iman sama dengan yakin. Apa? Iman sama dengan yakin. Pertolongan Allah. Ini kata-kata kunci semua ya. Pertolongan Allah, Bang. Allah Datang kepada yang percaya. Itu konsep apa Bang Kakak? Konsep husnuzon. Konsep prasangka baik. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai prasangkaku, sesuai prasangka hambaku. Maka abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Selanjutnya, masih ada waktu? Masih. Istighfar, fadilah yang lain dari istighfar adalah dimuliakan. Tadi saya bilang dilindungi, dijaga, dijauhkan dari azab, ditambah nikmat, ya kan? Kemudian dikasih keyakinan. Buah dari istighfar yang lain adalah dimuliakan. Apa? Dimuliakan. Semua kita pernah dihina orang. Semua kita pernah dijatuhkan orang. Bang Rizal yang hari ini antum lihat dulu juga ngamen di tepi jalan. Saya tanya, betul Bang ngamen tepi jalan? Betul. Karena kalau tengah jalan tabrak mobil ya. Itulah Bang Rizal ngamen di tepi jalan. Hari ini dengan izin Allah, Allah angkat derajatnya, dimuliakan. Dari warung ke warung, bisa Allah takdirkan bisa hari ini di Masjidil Haram, bisa dekat dengan guru, bisa dengan Ustadz Abdul Somad, bisa dekat dengan asatid, bisa dekat dengan ada di circle-circle yang baik. Allah yang memuliakan. Buah dari apa Bang Kakak? Buah dari istighfar. Nabiullah Yunus, buah dari istighfar. Kita semua kalau pengen selamat dan dimuliakan Allah derajatnya, maka shortcutnya adalah istighfar. Ayaman dapat dari mana tuh? Surat Yasin. Surat apa? Surat Yasin. Surat ke-36. Surat ke berapa? Ayat 27. Ikut saya. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebagaimana Tuhanku telah mengampunkan semua dosa-dosaku dan menjadikanku sebagai hamba yang dimuliakan. Jadi minta ampun sama dengan minta perlindungan, minta ampun sama dengan minta kemuliaan. Abang kakak jangan pernah meminta kemuliaan kepada manusia, karena kau pasti kecewa. Pasti apa? Minta kemuliaan sama siapa? Abang kakak mohon maaf, pimpinan kita, bos kita, pemilik bisnis kita, siapapun atasan kita, itu manusia. Coba diulang. Mereka semua bukan es krim. Gak perlu dijilat. Atasan kita, business owner kita, bos kita, dia bukan es krim. Bukan apa? Es krim. Gak perlu dijilat. Sip.
Kalau mau mulia Bang Kakak, shortcutnya adalah istighfar. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Di mana? Surat berapa? 36 ayat. Ayat 27. Jelas? Jadi istighfar itu membuat kita mulia. Ya Allah, muliakan suami hamba, dia sedang difitnah ya Allah. Mumpung di tanah haram, abang kakak istrinya doakan. Karena doa istri kepada suami seperti doa ibu kepada anak, tembus ke langitnya Allah. Banyak istri yang tidak gunakan mulutnya untuk doakan suami, justru malah mencaci maki. Ini cerita perempuan sana di Samudra Atlantik. Kamu tuh ya kerja nggak becus, bisnis gini aja bangkrut melulu. Kamu sih untung ada aku nih. Ngomel lah terus kerjanya. Dan saya curiga, Beb, perempuan-perempuan yang suka ngomel itu, Beb, waktu lahir di tahniknya pakai cabai rawit, nggak pakai kurma. Orang tuh di tahnik pakai kurma, Beb. Jadi mulutnya manis. Dia di tahniknya pakai cabai rawit, pedas mulutnya. Tapi bukan di sini ya. Kalau yang di sini solehah semuanya apa? Nah, coba diulang. Gimana kalimatnya? Ada penekanannya dikit. Solehah gitu. Loh, kok pedas? Coba ya tanya. Ibu-ibu bahagia dengan rumah tangga sekarang? Semuanya jawab bahagia gitu. Formalitas. Tapi kalau bapak-bapak bahagia dengan rumah tangga yang sekarang? Biasanya berjeda. Bahagia sih Ustadz, daripada tidur di luar, daripada nggak mencingkat pintu. Coba kita tanya, Bang Rizal bahagia dengan rumah tangga sekarang? Bahagia, Nah, tidak ada jeda ya. Langsung Kak Monik naik. Bang Roni bahagia dengan rumah tangga sekarang? Wah, tidak ada jeda. Kak Dian langsung tenang, aman. Tapi kalau yang lain saya tidak mau nanya. Biarlah itu penderitaan dijaga sendiri ya. Dah, terakhir yang ketiga, keempat. Yang keempat, jadi buah dari istighfar itu ada 4. 1, perlindungan. Yang kedua, ditambah karena bersyukur tadi kan, iman, yakin, percaya. 3, dimuliakan. Yasin 36 ayat 27. Nah, yang keempat ini keren banget. Saya boleh bercerita yang keempat ini? Suatu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang. Ya Imam, kampung kami ini sudah kemarau, berbulan-bulan tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Kasih tahu umatmu agar banyak-banyak beristighfar. Siap Imam. Balik orang pertama. Datang lagi orang kedua. Wahai Imam, saya ini bangkrut, babak belur. Kan ada babak tauhid, ada babak duit, ada babak belur. Saya babak belur. Apa yang harus saya lakukan wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepadanya, dan balik sampaikan kepada umatnya untuk minta ampun. Apa kata murid orang itu? Siap wahai Imam, sami'na wa ata'na. Balik. Orang ketiga, wahai Imam, saya ini sudah menikah sekian lama, belum punya anak keturunan. Nah, ada kakak kita, abang kita yang belum punya anak keturunan, ya, kita doakan semoga segera. Jadi nanti keterangan di surat keterangan akte lahirnya made in Mekah, made in Madinah, nah, gitu ya. Ya, tapi tulis di situ hotel, jangan pesawat gitu lah ya. Ya, made in Mekah, made in Madinah ya, insyaallah berkah insyaallah. Kita doakan ya yang belum punya anak keturunan, kita doakan segera dikasih anak keturunan ya. Ada beberapa kemarin saya dengar. Saya belum punya anak. Wahai Imam, apa yang harus kami lakukan? Beliau mengatakan beristighfarlah. Siap Imam. Datang lagi orang keempat. Wahai Imam, kampung kami ini punya kebun, tapi nggak ada buahnya, gagal panen. Punya sungai, tapi nggak ada airnya. Ribet dah tuh. Ada kebun, tak ada buahnya. Ada sungai, nggak ada airnya. Apa yang harus kami lakukan wahai Imam? Beristighfarlah kepada Allah. Yang protes siapa? Muridnya protes. Guru, kami tidak meragukan keilmuanmu, tapi kenapa engkau menjawab 4 pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban yang sama? Apa pertanyaan tadi? Tak ada hujan. Yang kedua, tidak punya harta. Yang ketiga, tidak punya anak. Yang keempat, punya kebun, tidak punya buah, punya sungai, tidak punya air. Kata Imam Hasan Al-Basri, abang kakak catat ayatnya, surat 71 ayat 10 sampai dengan 12. Saya ulang sekali lagi, surat ke-71 ayat 10 sampai dengan 12. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu
kana ghaffara. Beristighfarlah engkau karena Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan dari langit rezeki. Maka ini menjawab permasalahan yang pertama. Izin sebentar, Ustaz. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah dengan ampunan itu abang kakak, Allah turunkan hujan. Selesai tidak masalah orang pertama? Yang kemarau, beres. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin. Ustadz Mutawif, malun satu harta, malani dua, amwal jama. Allah sebutkan rezeki atau amwal di situ. Jadi abang kakak, kalau kata sahabat saya, kalau mau dapat duit tanpa bersusah payah, cara downloadnya istighfar. Benar, saya ngalamin tuh. Kemarin kan kita baru niatkan bertaubat memperbaiki diri. Allah antarkan air zam-zam depan mata kita. Imam Malik sama Imam Syafi'i berselisih pendapat tentang rezeki. Imam Malik mengatakan rezeki diantar, Imam Syafi'i mengatakan rezeki dijemput, seperti lagunya Bang Rizal. Dua-duanya berbeda pendapat, lalu Imam Malik mengatakan, ya kita lihat aja nanti. Dengan izin Allah, Imam Malik standby di tempat, mengajar, beristighfar, minta ampun, menyebut kebaikan-kebaikan, beramal soleh. Lalu Imam Syafi'i juga pergi ke kebun, mengambil upah untuk bekerja. Pulang beliau bawa upahnya, dapat upah berupa buah. Lalu dengan bangga, fatwaku benar, statementku benar. Dia bawa buah itu kepada gurunya, guru, rezeki itu harus dijemput. Kata Imam Malik, betul, mantap. Bolehkah saya memakan buah ini? Oh, silakan guru. Dimakan sama Imam Malik satu, dimakan dua, dimakan tiga. Apa kata Imam Malik? Fatwaku juga benar. Benar dari mana? Apakah buah ini menjadi rezekiku sekarang? Iya, karena sudah kau makan. Apakah aku bekerja untuknya? Tidak, aku yang mengantarkan. Maka ada rezeki yang dijemput, ada juga rezeki yang di... Sip. Mantap. Setuju? Bismillah ya. Minta sama Allah supaya dapat rezeki yang diantar. Bismillah. Wasilahnya apa ya man? Istighfar. Yang ketiga, punya anak. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ustaz, ini supaya referensi. Ibnun dengan waladun apa bedanya? Kalau ibnun itu anak kandung, Luqmanul Hakim bin Husni. Tapi kalau walad itu tidak harus anak kandung. Ayat ini bercerita tentang banin, jamak dari ibnun. Anak-anak, abang kakak, abang, mas, jenengan belum punya anak, insya Allah segera punya anak. Perbanyak apa? Kalau punya saudara yang belum punya anak, jangan diomelin. Doakan dan suruh minta ampun. Sip. Berdasarkan Quran surat berapa? Surat 71 ayat 10-12. Yang terakhir penutup, hadiah dari Allah untuk orang yang meminta ampun beristighfar adalah dibukakan jannatin. Wa yaj'al lakum jannatin. Ustadz nih tanya nanti sama mereka, apa kata-kata ja'ala? Ja'ala artinya create something new. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tadinya tidak ada, jadi ada. Maka abang kakak, ini yang tadi saya maksud dengan Allah ciptakan cash flow baru. Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, duduknya abang kakak pagi hari ini, bertambahkah pengetahuannya tentang pentingnya minta ampun sama Allah? Bertambah. Siapa yang semakin yakin, aku umroh kali ini mintanya satu, minta ampun. Aku mau bertaubat sama Allah. Siapa? Bismillah. Besok ketika manasik saya akan jembreng lagi, saya akan detailkan apa saja yang harus diistighfari, apa saja yang harus diminta ampunkan, apa saja yang harus didetailkan. Saya menyebutnya mentauhidkan panca indera. Besok ketika manasik, jangan pergi kemana-mana, oke? Bismillah. Itu dulu. Apa? Karena guru mau Gurau. Saya takut nanti kalau saya banyak-banyak ngasihnya abang kakak muntah nanti ya. Terakhir penutup, saya bertanya kepada Tuan Guru. Tuan Guru, kenapa istighfar itu sangat istimewa? Kenapa istighfar itu super spesial? Kenapa istighfar itu langsung dikasih? Jawaban Tuan Guru, karena Allah sayang kepada hamba. Baru mengakui salah